Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman relawan yang insya Allah dirahmati Allah. Seperti yang sudah disampaikan di video sebelumnya, bahwa kemampuan anak digolongkan ke dalam 3 level. Yang pertama yaitu level pemula dan huruf, level yang berikutnya adalah level kata dan paragraf, dan yang terakhir yaitu level cerita. Pada level pemula dan huruf, ada 12 kegiatan yang bisa dijadikan sebagai panduan oleh teman-teman relawan untuk membantu anak-anak pada level ini. Dalam video ini, saya akan menjabarkan secara detail kegiatan 1 di level pemula dan huruf, yaitu mengenal huruf vokal. Kegiatan di level 1 ini dapat dilakukan secara klasikal dalam kelompok kecil secara individu maupun secara berpasangan. Hal ini tergantung dari jumlah siswa. Artinya adalah jika hanya ada 1 siswa pada level ini, maka tentu saja kegiatan ini dilakukan secara individu. Teman-teman relawan akan menggunakan format yang mana tentunya disesuaikan dengan jumlah siswa di lapangan nantinya. Di semua kegiatan di level pemula dan huruf ini, durasi yang dibutuhkan adalah sama, yaitu 40 menit. Akan tetapi, sebelum kegiatan yang berdurasi 40 menit ini dimulai, teman-teman relawan tentunya sudah melakukan 2 kegiatan awal. Kegiatan pertama yang berdurasi 5 menit bertujuan untuk mengecek kesiapan belajar siswa. Kegiatan ini meliputi berbicara dengan anak seperti menanyakan kabar mereka dan bagaimana perasaan mereka saat itu. Setelah itu, teman-teman relawan mengajak mereka untuk tenang dan berkonsentrasi, misalnya dengan mengajarkan teknik pernapasan ringan sambil mengajak mereka untuk mempraktikkannya. Kegiatan selanjutnya, sebelum kegiatan inti, yaitu pembacaan cerita oleh relawan kepada anak secara interaktif selama 15 menit. Pada akhir kegiatan ini, siswa diharapkan dapat mengenal bunyi huruf vokal dan lambang huruf vokal, serta menghubungkannya dengan nama benda yang mengandung bunyi dan lambang huruf-huruf vokal tersebut. Lalu, alat atau bahan apa saja yang diperlukan dalam kegiatan ini? Seperti tertera di layar bahwa hanya LKS huruf vokal dan pensil saja yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan ini. Nah, sekarang kita langsung saja simak langkah-langkah dalam kegiatan 1 mengenal huruf vokal. Langkah yang pertama yaitu siswa dan guru atau teman-teman relawan menyanyikan lagu alfabet bersama-sama. Tentunya lagu alfabet ini adalah lagu alfabet bahasa Indonesia. Lalu langkah yang berikutnya adalah siswa diminta untuk menyebutkan huruf-huruf vokal dari alfabet yang baru saja dinyanyikan. Nah, setelah kegiatan ini, siswa akan diminta untuk menulis. Jadi seperti diketahui, huruf vokal dalam bahasa Indonesia dari keseluruhan 26 alfabet itu hanya ada 5, A, I, U, E, dan O. Langkah yang ketiga, setelah diminta disebutkan, siswa akan maju bergiliran ke depan untuk menuliskan huruf-huruf vokal kapital dan kecil, 1 siswa 1 huruf. Guru menanyakan benda apa saja yang bunyi awalnya sesuai dengan huruf-huruf vokal, misalnya A untuk apel, I untuk ikan. Yang perlu dicatat adalah sebaiknya guru menghindari contoh yang tertera di LKS, karena nanti siswanya diajari untuk malas berpikir. Jadi jika di LKS itu ada contoh apel atau ikan, sebaiknya mengambil contoh yang lain. Lalu yang berikutnya, siswa dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan sebanyak-banyaknya kata yang mereka tahu yang dimulai dengan huruf vokal. Langkah keenam, secara individu, siswa mengerjakan lembar kerja di mana mereka mencocokkan gambar dengan huruf vokal yang sesuai dan menggambar benda-benda yang berawalan dengan huruf vokal. Lalu guru, sebelum anak-anak ini mengerjakan LKS-nya, guru memberikan contoh secara pengerjaan LKS itu terlebih dahulu. Lalu secara bergiliran, lalu siswa bekerja sama dengan pasangannya untuk memeriksa pekerjaan masing-masing dan memberi komentar atas pekerjaan temannya.
Secara klasikal, siswa dibimbing untuk membahas kegiatan yang baru saja mereka lakukan, dan pada akhirnya siswa akan melingkari emoticon yang sesuai dengan perasaan mereka setelah terlibat dalam kegiatan pembelajaran, dan guru kemudian memasukkan LKS ke portfolio. Ya, jika ada pertanyaan, di sini kan ada tertera secara individu, secara berpasangan, secara klasikal, dan langkah-langkah itu ada 10. Bagaimana jika hanya ada satu siswa pada level ini? Jadi teman-teman relawan sendiri yang akan menyesuaikan. Tidak semua langkah-langkah ini akan dikerjakan, tergantung pada kebutuhannya. Tetapi yang memungkinkan untuk dikerjakan oleh individu, silakan kerjakan. Contohnya menyanyikan lagu alfabet, tentu saja secara individu pun siswa itu dapat menyanyikannya dengan teman-teman relawan atau gurunya. Lalu siswa menyebutkan, kan di sana tadi siswa menyebutkan, siswa bisa saja menyebutkannya meskipun hanya ada satu siswa, minta siswa tersebut menyebutkan satu persatu. Lalu siswa tersebut menuliskan ke papan. Jika tidak ada papan pun, maka teman-teman relawan bisa menggunakan kertas atau buku yang teman relawan bawa. Jadi kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan saja. Nah, seperti apa LKS yang akan diberikan dalam kegiatan satu ini bisa kita lihat di slide berikutnya. Nah, ini dia, ada nama di sebelah kiri atas, lalu emoticon yang akan dilingkari. Di sini ada perintah, aku kenal huruf vokal. Nah, tadi disebutkan bahwa siswa itu di langkah yang ketiga, siswa itu akan bergiliran untuk menuliskan huruf-huruf vokal. Jika ada siswa pada level ini yang belum bisa menulis, tentunya nanti atau belum bisa menulis atau belum bisa membaca, nanti gurunya yang akan membantu atau mengarahkan. Kalau belum bisa membaca, tentunya guru yang akan membacakan petunjuk ini. Lalu jika belum menulis, gurulah atau teman-teman relawanlah yang akan membimbingnya untuk mengenal huruf-huruf ini agar nantinya pada akhir kegiatan ini sampai 3 bulan ini, anak pada level ini nanti bisa naik ke level berikutnya. Di sini ada petunjuk, tariklah garis untuk menghubungkan huruf vokal dengan gambar yang tepat. Jadi di sini contoh huruf vokal A, ditariklah di sini ke benda apel. Nah, katanya setelah anak ini menarik garis ke benda yang sesuai huruf awalnya dengan huruf vokal yang tertera di situ, anak-anak itu akan menggambarkan sebuah benda atau hal lainnya untuk bunyi vokal yang sesuai. Jadi di sini dicontohkan, di sini kan ada huruf vokal A, lalu bendanya apel. Nah, di sini tertera gambar ayam atau sudah digambarkan benda yaitu ayam karena dimulai huruf vokalnya dengan A, ya, ayam. Jadi siswanya nanti yang akan menggambar, tetapi guru yang mencontohkan pertama kali. Demikian penjelasan untuk kegiatan satu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, kita bisa mendiskusikannya setelah video ini. Sampai jumpa di video berikutnya, yaitu video di kegiatan 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman relawan, dalam video ini saya akan menjelaskan secara rinci kegiatan 2 di level pemula dan huruf, yaitu mengenal konsonan B, D, G, dan P. Nah, seperti apa detail dari kegiatan 2 ini? Yang pertama yaitu formatnya hanya ada 2, yaitu kelompok dan individu, sementara alokasi waktu sama persis 40 menit dengan kegiatan 1. Lalu pada akhir dari pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat membedakan bunyi huruf konsonan B, D, G, dan P, dan mulai melihat bagaimana bunyi yang berbeda membentuk makna kata yang berbeda. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama adalah beberapa huruf yang dibuat dengan kertas manila dan berukuran besar.
Lalu potongan gambar-gambar benda yang familiar, tentunya familiar bagi anak ya, bukan bagi relawan. Dan yang terakhir yaitu lem dan gunting. Sekarang kita langsung saja ke langkah-langkah kegiatannya. Langkah yang pertama yaitu guru menyiapkan beberapa huruf yang ingin dikenalkan dalam ukuran besar menggunakan kertas A3 atau sejenisnya. Lalu siswa dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai jumlah huruf yang disediakan. Jika ada 4 huruf yang ingin dikenalkan, maka siswa dibagi menjadi 4 kelompok. Langkah yang berikutnya adalah setiap kelompok mendapat 1 huruf yang kemudian yang sudah disediakan dan juga potongan-potongan gambar yang telah dicampur. Langkah yang berikutnya, siswa dipersilahkan untuk mencari gambar mana yang bunyi huruf awalnya sesuai dengan potongan huruf yang diberikan, misalnya B untuk bebek, buku, bantal, dan lain-lain. Lalu siswa diarahkan untuk menempel gambar tersebut pada potongan huruf berukuran besar tadi. Langkah yang berikutnya, setiap kelompok mempresentasikan hasil kerja mereka. Setelah presentasi tiap kelompok guru menanyakan benda apa lagi yang dimulai dengan bunyi huruf yang sama. Jadi yang perlu dicatat di sini adalah teman-teman relawan menyediakan benda-benda berupa gambar yang sesuai dengan pembelajaran hari itu. Jadi benda yang berawalan dengan huruf B, P, D, dan G. Tidak boleh benda yang dimulai dengan huruf M atau S atau L, karena itu di luar konteks pembelajaran hari itu. Langkah selanjutnya adalah sebagai penutup, siswa diminta berdiri dalam satu baris dari depan ke belakang, sementara guru menyiapkan kartu B, D, G, dan P. Guru menunjukkan sebuah kartu huruf, misalnya B. Siswa pada baris terdepan menyebutkan kata yang berawalan dengan huruf B, misalnya burung. Lalu siswa tersebut berdiri di barisan paling belakang. Untuk siswa berikutnya, guru mengganti hurufnya, misalnya D atau yang lainnya yang telah dipelajari tadi. Nah, secara individu, jika hanya ada satu siswa di level ini, maka satu persatu huruf yang ingin diperkenalkan diberikan secara berurutan sesuai urutan alfabet. Misalnya B terlebih dahulu dibagikan ke siswa tersebut, lalu D, G, dan P. Langkah kegiatan hampir sama dengan kegiatan yang dilakukan secara berkelompok. Artinya seperti ini. Jika hanya ada satu siswa, jadi huruf yang dibagikan itu satu dulu yang dibagikan, misalnya huruf yang pertama B. Nah, kan di situ ada gambar yang sudah dimasukkan ke dalam amplop, maka minta siswa tersebut untuk mencari gambar yang huruf awal dari gambar tersebut adalah yang sesuai dengan abjad yang dibagikan saat itu. Jika sudah dianggap selesai, barulah kemudian diberikan abjad atau konsonan yang berikutnya, misalnya D, lalu yang berikutnya G ataupun P. Nah, jika memungkinkan juga kita tidak perlu memberikan satu persatu, tetapi secara langsung saja dijajarkan di lantai, misalnya B, D, G, dan P. Lalu anak itu membuka amplop yang ada gambar, lalu dia akan menempelkan ke konsonan yang dia anggap huruf awalnya adalah di kata tersebut, seperti itu ya. Jadi nantinya langkah-langkah kegiatan ini disesuaikan dengan situasi yang ada di lapangan oleh para relawan. Seperti apa bahannya yang LKS atau media pembelajaran yang akan dipakai ini bisa kita lihat di sini. Ini contoh yang sudah ditempelkan. Lalu yang berikutnya adalah contoh konsonannya yang B, yang nantinya akan ditempelkan siswa, D. Lalu ada G di sini. Yang terakhir P. Lalu yang terakhir yaitu kumpulan benda-benda yang akan digunting oleh relawan dan dimasukkan ke amplop dan yang akan diberikan kepada siswa.
Demikian penjelasan untuk kegiatan 2 ini. Jika ada pertanyaan, silahkan diajukan dan kita bisa mendiskusikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman relawan, dalam video ini saya akan menjelaskan secara rinci kegiatan 3 di level pemula dan huruf, yaitu mengenal 3 konsonan, konsonan H, J, dan K. Seperti apa deskripsi kegiatan 3 ini? Seperti yang tertera di layar. Format dari kegiatan 3 ini sama dengan format kegiatan 2, yaitu kelompok dan juga individu. Alokasi seperti yang sudah saya jelaskan di video kegiatan 1, bahwa semua kegiatan di level pemula dan huruf alokasi waktunya adalah sama, yaitu 40 menit. Lalu pada akhir pembelajaran, siswa diharapkan dapat membedakan bunyi huruf konsonan H, J, dan K. Alat apa saja dan bahan apa saja yang kita butuhkan di sini? Yang pertama yaitu kartu gambar, yang kedua kartu huruf HJK, lalu yang berikutnya adalah papan tulis. Nah, papan tulis ini opsional. Jika tidak ada papan tulis, bisa menggunakan kertas, ada karton atau kardus yang agak besar yang sudah dipotong sehingga membentuk segi 4 besar, ataupun benda lain yang bisa menggantikan papan tulis kecil. Lalu alat dan bahan yang berikutnya adalah buku tulis dan pensil. Mari sekarang kita langsung saja melihat langkah-langkah kegiatan 3 ini. Yang pertama adalah siswa dan guru duduk dalam lingkaran ya. Tapi ini disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Jika hanya ada satu siswa, maka guru tidak mungkin duduk dalam lingkaran tetapi berhadapan dengan siswa yang diajarkan. Lalu yang kedua, guru menjelaskan bahwa hari di mana mereka belajar itu, mereka akan mengenal huruf H, J, K sambil teman-teman relawan atau gurunya ini memperkenalkan dengan cara menuliskan ketiga huruf tersebut di papan atau kertas atau apa saja medianya, huruf besar dan huruf kecil. Bila perlu sambil dijelaskan bagaimana langkah menuliskan ketiga huruf tersebut dengan benar. Yang berikutnya adalah siswa diperlihatkan sejumlah kartu gambar yang bunyi awalnya mengandung konsonan H, J, dan K. Lalu guru mengangkat satu kartu gambar dan menanyakan, ini gambar apa? Misalnya gambar yang diangkat adalah gambar hujan. Lalu guru atau teman-teman relawan menanyakan, ini gambar apa? Tentunya siswa akan merespon karena ini cukup familiar. Insya Allah lah siswa mengenal bahwa gambar yang ditujukan adalah hujan. Lalu mereka ditanyakan kembali, hujan huruf pertamanya adalah huruf apa? Jika siswa telah menjawab dengan benar, maka guru atau teman-teman relawan meletakkan kartu tersebut di lantai sebelah kiri. Lalu guru mengulang langkah yang keempat ini dengan kartu bunyi J. Lalu setelah siswa menjawab dengan benar, diletakkanlah kartu tersebut di tengah. Setelah yang kelima ini, langkah keenam adalah kita mengulang langkah keempat sekali lagi untuk kartu dengan bunyi K. Lalu setelah siswa dengan benar menjawabnya, guru meletakkan kartu itu di sebelah kanan. Jadi posisi dari ketiga kartu itu H, J, K ini berbeda. H itu di sebelah kiri, J di tengah, lalu K di sebelah kanan. Siswa kemudian dibagi ke dalam kelompok kecil. Satu kelompok kecil diberikan satu set kartu huruf untuk mereka kelompokkan sebagaimana telah dicontohkan. Setelah selesai, siswa diarahkan untuk belajar menuliskan huruf-huruf tersebut di buku catatan mereka. Siswa didorong mencoba menulis hingga tulisan mereka rapi. Nah, jika masih ada sisa waktu, siswa dan guru berdiri di kelas dalam lingkaran. Guru menunjukkan kartu huruf H dan siswa menyebutkan kata-kata dari gambar yang mereka ingat yang mengandung bunyi huruf H dari kata-kata yang sudah mereka sebutkan tadi ya. Lalu langkah diulangi. Untuk langkah 9 diulangi lagi untuk huruf H, J, dan K.
Jika ada pertanyaan, bagaimana jika hanya ada satu siswa? Kembali lagi bahwa kita sesuaikan dengan kondisi lapangan. Jika hanya ada satu siswa, tentunya kita akan melakukan kegiatan itu hanya untuk satu siswa tersebut. Seperti apa medianya? Di sini ada tertera di layar, ada kartu gambar. Di sini adalah kartu di mana huruf awal dari benda-benda ini dimulai dengan huruf H, J, dan K. Sama di slide berikutnya adalah kartu gambar. Nah, teman-teman relawan di sini bisa menambahkan gambar-gambar yang menurut teman-teman anak-anak yang diajarkan itu familiar dengan gambar tersebut. Demikian penjelasan untuk kegiatan 3 ini. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan dan kita akan mendiskusikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman relawan, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan 4, yaitu mengenal konsonan L, M, N, R, S, T, dan W pada level pemula dan huruf. Seperti apa deskripsi kegiatan 4 ini? Seperti yang bisa dilihat di layar, bahwa format dari kegiatan 4 ini sama persis dengan format di kegiatan 2 dan 3. Begitu pula dengan waktunya. Yang membedakannya adalah tujuan pembelajaran dan tentu saja bahan. Pada akhir pembelajaran kegiatan 4 ini, siswa diharapkan dapat membedakan bunyi huruf konsonan L, M, N, R, S, T, dan W. Alat dan bahan yang digunakan yaitu LKS konsonan L, M, N, R, S, T, dan W. Mari kita langsung saja ke langkah-langkah dalam kegiatan ini. Yang pertama yang dilakukan adalah guru menunjukkan kartu huruf berisi konsonan L dan meminta siswa untuk menyebutkan huruf tersebut. Kartu yang telah disebutkan ditempel di papan jika ada papan. Jika tidak ada, maka bisa ditempelkan di kertas karton atau media yang lainnya. Lalu langkah ini diulang untuk huruf M, N, R, S, T, dan W. Langkah selanjutnya yaitu siswa diundang untuk mencoba menuliskan huruf-huruf ini di papan tulis, atau jika tidak ada papan tulis maka siswa dapat langsung menulis di buku tulis sambil guru memastikan siswa menulis dengan cara yang tepat. Selama sekitar 5-10 menit, siswa diberi kesempatan berlatih menulis huruf-huruf tersebut di atas buku tulis atau di lantai atau di papan. Lalu guru atau teman-teman relawan ini akan menggambar semua benda yang bunyi awal atau akhirnya mengandung salah satu dari konsonan yang dipelajari. Misalnya pada kata jamur. Nah, dalam kata jamur ini ada 2 konsonan yang kita pelajari saat itu yang hadir dalam kata ini, yaitu konsonan M dan R. Lalu minta siswa untuk menyebutkan nama benda tersebut. Guru menuliskan nama benda tersebut dengan rumpang, misalnya ja lalu dihilangkan huruf M-nya, U dihadirkan lalu huruf R dihilangkan untuk kata jamur itu. Nah, alasannya kenapa kita menghilangkan huruf M dan R? Karena pada hari itu siswa diajarkan kedua huruf konsonan ini, yaitu M dan R. Langkah selanjutnya adalah 2 siswa diminta menyebutkan huruf yang hilang dan 2 siswa lainnya diminta menuliskan huruf-huruf yang hilang. Jadi, jika hanya ada 1 siswa, maka minta siswa tersebut untuk menyebutkan huruf-huruf yang hilang, lalu kemudian ditulis pada kata rumpang yang tersedia.
Langkah ketujuh, siswa diberikan lembar kerja terkait konsonan dipelajari. Guru menjelaskan cara melengkapi LKS tersebut sebelum siswa dimulai, agar siswa tidak kebingungan ketika mereka mengerjakan LKS tersebut. Lalu siswa bekerja secara individu. Nah, selama siswa bekerja secara individu, guru diperbolehkan membantu siswa, bukan membantu menjawab, tetapi membantu dalam artian memberi petunjuk atau clue. Langkah ke-9, siswa yang cepat selesai diminta berlatih menulis kata-kata yang telah tersusun utuh di buku catatan mereka. Lalu langkah yang berikutnya adalah siswa dan guru duduk dalam lingkaran. Nah, langkah ke-10 ini disesuaikan dengan jumlah siswa. Jika jumlah siswa hanya 1 orang, tentunya tidak bisa dibuat lingkaran sehingga guru dan siswa atau teman-teman relawan akan duduk saling berhadapan dengan siswa. Nah, guru menggunakan LKS yang belum dijawab sebagai media. Dan langkah yang terakhir adalah siswa melingkari salah satu emoticon yang mewakili perasaan mereka setelah mengikuti kegiatan ini. Nah, seperti apa media yang kita gunakan? Nah, di sini bisa terlihat ada huruf L, M, N, R, S, T, dan W. Nah, dalam pembelajaran di kegiatan 4 ini jangan lupa teman-teman relawan ini mengajarkan mereka huruf besar dan huruf kecil. Contoh yang ada di layar ini hanya huruf besar. Nanti bagaimana ketika pembelajaran teman-teman relawan bisa memodifikasi media pembelajarannya, bisa menambahkan apa yang kurang, atau jika ada kata-kata yang kurang, misalnya di nama-nama benda bisa ditambahkan. Akan tetapi harus diingat kata-kata atau benda yang kita jadikan media pembelajaran itu haruslah kata-kata atau benda yang sudah umum atau dikenal oleh siswa. Nah, ini dia tampilan LKS-nya, di mana di sebelah kiri atas ada nama, sebelah kanan atas ada emoticon, lalu di situ ada aku tahu huruf L, M, N, R, S, T, dan W. Jika siswa belum bisa membaca, maka teman-teman relawan akan membantu membacakan petunjuknya. Tulislah huruf yang hilang dari nama-nama benda berikut. Nah, ini dia nama benda-bendanya. Ada lampu, ada tomat, ada wortel, sosis, ada timun, ada sayur. 2 langkah di kegiatan ini, 2 langkah pengisian LKS ini adalah siswa mengisi bagian yang rumpang, lalu bagian berikutnya adalah siswa menulis dalam bentuk kata yang komplit. Demikian penjelasan untuk kegiatan 4 ini. Jika ada pertanyaan, silahkan kita bisa mendiskusikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan 5, yaitu mengenalkan bunyi, masih di level pemula dan huruf. Adapun format dalam kegiatan 5 ini hanya ada 1, yaitu individu dengan alokasi waktu yang sama, yaitu 40 menit, dan tujuan pembelajarannya adalah siswa diharapkan dapat mengetahui berapa jumlah huruf yang terdapat dalam sebuah kata melalui bunyi huruf. Alat atau bahan yang kita butuhkan, yang pertama adalah kumpulan kata, lalu yang kedua kotak elkonin. Seperti apa itu kotak elkonin nanti akan saya tampilkan. Lalu yang terakhir yaitu salah satu kumpulan, entah itu batu, bisa juga tutup botol, atau permen, atau benda lainnya. Kita langsung saja menuju ke langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama adalah siswa dan guru duduk dalam lingkaran.
Seperti yang saya sudah sering jelaskan sebelumnya, ini kondisional ya, tergantung situasi dan jumlah siswa. Jika jumlah siswa hanya 1, berarti teman-teman relawan dan siswa itu duduk saling berhadapan. Lalu langkah kedua yaitu teman-teman relawan atau guru meletakkan sebuah kotak elkonin di lantai. Langkah yang berikutnya adalah guru menyebutkan sebuah kata yang terdiri dari 3 huruf, misalnya kata tas, dengan pelan. Jadi jangan terlalu cepat ya, dengan pelan. Lalu menanyakan ada berapa bunyi huruf yang siswa dengar. Misalnya siswa menjawab 3. Guru mengisi kotak elkonin dengan 3 buah batu atau media lain, dengan masing-masing batu mengisi kotak elkonin. Langkah yang berikut adalah masing-masing siswa diberikan kotak elkonin dan beberapa benda untuk mengisi kotak. Lalu guru mengulangi langkah 1 sampai dengan 3 dengan beberapa kata 4 atau 5 huruf. Hal ini disesuaikan ya dengan kemampuan siswa. Jika menurut teman-teman relawan, kemampuan siswa sudah mumpuni untuk 4, 5, 6 maupun 7 kata, teman-teman relawan silakan memberikan kata-kata dengan jumlah tersebut. Langkah berikutnya adalah guru membacakan kata satu persatu dan siswa diminta meletakkan batu tersebut dalam kotak elkonin sesuai jumlah huruf dalam kata yang dibacakan, seperti pada langkah nomor 3 ya. Lalu langkah yang selanjutnya adalah guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok. Jika tidak ada siswa, hanya ada 1, berarti tidak akan terjadi langkah yang ketujuh ini. Lalu salah satu siswa di masing-masing kelompok membacakan kata dan anggota kelompok meletakkan benda pada kotak elkonin. Selanjutnya siswa membacakan kata secara bergantian. Lalu langkah yang selanjutnya adalah siswa kembali ke dalam kelompok besar atau dalam bentuk kelas. Guru menyebutkan beberapa kata dan meminta siswa menentukan jumlah bunyi huruf yang didengar. Sebagai tantangan, guru meminta beberapa siswa untuk menyebutkan kata-kata yang terdiri dari 3, 4, 5, 6, 7, 8 jika siswa mampu ya. Dan yang terakhir adalah siswa didorong untuk menyampaikan perasaan mereka terkait dengan kegiatan ini. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan di awal, saya akan menunjukkan seperti apa kotak elkonin. Nah, di slide berikut ini saya akan menunjukkan di lembar LKS ini ada contoh elkonin. Nama, ada emoticon, ada berapa kata ya? Nah, ini dia kotak elkonin. Jadi dia hanya kotak, di mana kita bisa jadikan ini sebagai media untuk kita melatih kemampuan siswa mengenal bunyi. Demikian penjelasan singkat saya tentang kegiatan 5 ini. Sekali lagi, jika ada pertanyaan, silahkan kita bisa mendiskusikannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di kesempatan kali ini saya akan menjabarkan isi dari kegiatan 6, yaitu vokal dan konsonan masih di level pemula dan huruf. Pada level pemula dan huruf di kegiatan 6 ini, formatnya adalah masih seperti kegiatan 2, 3, dan 4, yaitu kelompok dan individu. Nah, tujuan pembelajarannya adalah diharapkan dengan adanya pembelajaran ini dapat membantu siswa menyegarkan pemahaman akan huruf vokal dan konsonan dan melihat bagaimana huruf vokal dan konsonan bersama membentuk kata. Alat atau bahan yang diperlukan adalah LKS huruf vokal dan konsonan, lalu ada gambar hewan siput. Langkah-langkah kegiatannya dapat dilihat di sini. Yang pertama adalah
guru menunjukkan kartu huruf secara acak dan siswa menyebutkan huruf yang ada pada kartu. Nah, tentu saja ya, huruf-huruf dan huruf-huruf yang disebutkan ini adalah huruf yang sudah dipelajari sebelumnya. Lalu yang kedua, guru atau teman relawan menggambar seekor hewan, misalnya siput. Ini adalah contoh, jadi teman-teman relawan bisa menggambar hewan apa saja yang umumnya dikenali oleh siswa. Bisa digambarkan di papan tulis atau di kertas folio. Kemudian teman-teman relawan meminta siswa menyebutkan nama hewan tersebut. Nah, setelah mereka menyebutkannya, kita tanyakan lagi bunyi apa saja yang membentuk nama siput. Langkah yang ketiga, siswa diminta menyebutkan huruf-huruf apa saja yang dibutuhkan untuk menuliskan nama hewan tersebut berdasarkan bunyi huruf yang menyusunnya. Lalu, siswa maju secara bergiliran menuliskan huruf yang membentuk nama siput. Langkah yang berikutnya adalah guru menunjukkan LKS huruf vokal dan konsonan, kemudian menjelaskan bagaimana cara pengisian LKS tersebut. Lalu, siswa diminta bekerja secara berpasangan untuk melengkapi LKS-nya, meskipun tiap siswa diberikan LKS. Nah, sekitar 5 sampai 10 menit siswa diminta bertukar pasangan untuk saling memeriksa pekerjaan sebelum jawaban siswa dibahas secara klasikal. Nah, jika masih ada waktu yang tersisa, siswa dibagi ke dalam kelompok kecil di mana satu siswa menyebut nama seekor hewan, lalu siswa yang lain dalam kelompok berlatih menulis nama hewan yang disebutkan tadi. Kegiatan ini dilakukan secara bergantian tentunya. Lalu secara klasikal, siswa membahas nama hewan apa saja yang sudah mereka sebut dan tulis, serta menyebutkan huruf-huruf yang membentuk nama hewan-hewan tersebut. Contohnya kodok, terdiri dari kata huruf K, O, D, O, dan K. Nah, pada kegiatan akhir, siswa melingkari emoticon yang mewakili perasaan mereka. Ini dia LKS-nya. Ada nama, emoticon, lalu aku bisa merangkai huruf menjadi kata. Petunjuknya, lengkapi nama hewan-hewan ternak di bawah ini dengan huruf yang tepat. Jadi ini hewan ternaknya, ada bebek, ayam, sapi, kancil, kuda, kelinci, kalkun, ikan, domba, dan kerbau. Sekian penjelasan tentang kegiatan 6 ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diserap dengan baik, dapat dipahami dengan baik. Namun jika ada pertanyaan, tentu saja kita bisa mendiskusikannya setelah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan 7 di level pemula dan huruf, yaitu kata berima. Di kegiatan ke-7 ini deskripsinya sama dengan kegiatan 2, 3, dan 4, yaitu kelompok dan individu. Pada akhir kegiatan diharapkan siswa dapat memperluas perbendaharaan kata sederhana siswa melalui pembelajaran kata berima dan membantu mereka menyadari bahwa perbedaan bunyi akan mempengaruhi makna. Alat atau bahan yang diperlukan yaitu LKS berima dan alat tulis. Langkah-langkah kegiatan 7 ini adalah yang pertama, siswa duduk di tempat masing-masing, lalu guru menggambarkan sebuah buku di papan tulis. Lalu meminta siswa menyebutkan huruf-huruf yang menyebutkan atau membentuk kata buku. Guru menggambarkan 4 kotak di papan tulis dan meminta 4 orang siswa untuk menuliskan masing-masing satu huruf yang membentuk kata buku. Jadi satu huruf untuk siswa 1 yaitu B, lalu siswa lain U, lalu siswa yang ketiga K, lalu yang siswa yang keempat U.
Jika hanya ada satu siswa, tentu saja akan dilakukan secara satu persatu oleh siswa tersebut. Lalu, guru membimbing siswa untuk mengelompokkan huruf-huruf tersebut menjadi suku kata, dari kata buku menjadi bu dan ku. Guru bertanya, apakah yang akan terjadi jika mengganti huruf B dengan huruf K? Maka kata buku itu berubah maknanya menjadi kuku. Siswa diperlihatkan LKS kata berima terlampir dan menjelaskan apa yang perlu siswa lakukan. Lalu langkah ketujuh, siswa bekerja secara individu. Setelah selesai, siswa mencari seorang siswa lainnya untuk saling mengoreksi hasil kerja mereka. Jika masih ada waktu, siswa dapat dikelompokkan dan diminta menemukan kata berima lainnya bersama kelompok. Tidak harus ditulis jika mereka belum bisa menulis kata-kata berima tersebut, tetapi nanti diarahkan agar mereka belajar untuk menuliskan kata-kata tersebut. Lalu langkah yang ke-9, siswa berbagi kata-kata berima yang telah mereka temukan dalam diskusi kelas. Sambil berdiskusi, guru bisa membantu menuliskan kata-kata berima dari LKS maupun yang baru yang ditemukan siswa pada kertas manila untuk kemudian dijadikan pajangan kelas. Lalu yang terakhir, siswa melingkari emoticon yang mewakili perasaan mereka setelah mengikuti kegiatan. Nah, seperti apa LKS-nya? Mari kita lihat pada tampilan berikut. Nah, ini dia LKS berima. Ada di situ gambar jari, ada 4 kotak diisi dengan masing-masing satu huruf, dan ada satu buah kata setelah dijadikan kata menjadi jari. Lalu ada anak yang sedang menari, di situ ada 4 kotak juga, tari, dan seperti biasa ketika huruf J dirubah huruf atau diganti huruf J itu dengan T, maka tentu saja makna dari kata yang semula jari berubah menjadi tari. Nah, ini dia LKS-nya dalam bentuk yang lengkap, ada nama, ada emoticon di sebelah kanan. Aku kenal kata berima, tuliskan huruf pertama untuk gambar-gambar di bawah ini, kelompokkan huruf-huruf tersebut ke dalam suku kata, lalu tulislah kata yang lengkap pada kotak paling kanan. Jadi di situ akan dikelompokkan ya, ada contoh di situ jari, lalu di bawah dituliskan jari. Lalu ada gambar tari, lari, malam, salam, dalam, palu, dan malu. Demikian penjelasan singkat untuk materi kegiatan 7 ini. Saya berharap teman-teman bisa memahami penjelasan yang saya berikan. Namun jika masih belum atau ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan dan kita akan buka diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman relawan, tak terasa kita sudah sampai kepada kegiatan 8, yaitu tepuk suku kata di level pemula dan huruf. Nah, di kegiatan 8 ini formatnya dilakukan secara individu, kelompok, ataupun pasangan. Nah, pada akhir kegiatan pembelajaran, kegiatan ini diharapkan dapat membantu anak mengidentifikasi jumlah suku kata dalam sebuah kata, lalu merangkai suku kata menjadi kata. Membantu siswa menyadari bahwa kata bermakna terbentuk dari suku-suku kata yang dibentuk dengan menyatukan huruf-huruf vokal dan konsonan. Alat dan bahan yang kita butuhkan hanya ada satu, yaitu LKS suku kata. Kita lihat langkah-langkah dalam pembelajaran di kegiatan 8 ini. Yang pertama adalah guru menyiapkan 2 buah kata yang terdiri dari 2 suku kata namun berbeda polanya. Misalnya di sini adalah kata kuda dan kancil, ya. Lalu yang kedua, guru atau teman-teman relawan menulis huruf K di papan tulis, lalu meminta siswa membunyikannya.
Setelah itu guru bertanya, jika ibu atau bapak tambahkan huruf U, apakah bunyinya berubah? Jika jawabannya ya, nah maka perubahannya adalah dari K itu ditambahkan U menjadi ku. Lalu guru mengulang proses yang sama untuk suku kata da. Guru bertanya lagi, jika bapak ibu satukan ku dan da, yaitu ku dan da, menjadi apa bunyinya? Ketika kita mengatakan kuda, apa yang terbayang oleh anak-anak? Ya, jadi ketika dua suku kata ini kita gabung, kita ajak mereka untuk membayangkan kuda. Lalu guru memberikan penjelasan sederhana bahwa kata kuda terbentuk dari dua suku kata yang tadi sebelumnya mereka pelajari, dari satu buah huruf K, lalu ditambahkan U menjadi ku, lalu dari huruf D atau ini D, lalu ditambahkan bunyi A atau huruf A menjadi da, dan kedua suku kata ini digabung menghasilkan kuda. Lalu langkah berikutnya, guru bertanya, bagaimana kita tahu ada berapa suku kata dalam sebuah kata? Siswa diberikan waktu dan dipersilahkan untuk menjawab. Guru memperkenalkan metode tepuk suku kata, yaitu bertepuk sesuai jumlah suku kata yang menyusun sebuah kata. Misalnya untuk kata kuda, maka akan ada 2 tepukan, atau misalnya untuk kata kancil, tentu saja karena 2 suku kata akan ada 2 tepukan saja. Lalu langkah yang berikutnya adalah siswa diajak berlatih tepuk suku kata untuk beberapa kata yang terdiri dari 2 suku kata, misalnya bebek, ikan, kucing, dan kerbau. Ditambah lagi contoh-contoh yang lain. Lalu siswa dibagi ke dalam kelompok kecil untuk melakukan kegiatan yang sama. Siswa secara bergantian menyebutkan kata, sementara siswa lainnya bertepuk sejumlah suku kata. Siswa diajak kembali ke grup besar. Siswa dipersilahkan menyampaikan kata apa saja yang mereka coba dan menunjukkan bagaimana mereka melakukan gerakan tepukannya, apakah sesuai dengan jumlah suku katanya. Guru menggunakan kesempatan ini untuk memperkenalkan suku kata pola konsonan vokal konsonan seperti kancil, kerbau, ya. Sementara itu siswa mengerjakan LKS suku kata secara berpasangan. Tiap siswa mendapat LKS sendiri. Setelah selesai, mereka saling memeriksa pekerjaan mereka. Lalu siswa kembali ke grup besar untuk membahas jawaban mereka, dan yang terakhir adalah siswa diberikan kesempatan untuk mencurahkan perasaannya melalui lingkaran emoticon yang mereka pilih. Jadi jika mereka senang, mereka memilih emoticon yang senang. Jika biasa saja, lingkari yang biasa saja, atau mereka sedih, ya. Kemudian guru akan memasukkan LKS-nya ke folder portfolio. Nah, seperti apa LKS-nya? Kita bisa lihat di sini ada nama, ada emoticon, wajah ceria atau senang, lalu biasa saja, dan sedih. Lalu di sini ada aku bisa merangkai suku kata menjadi kata. Petunjuknya adalah lengkapi bagian yang kosong dengan suku kata yang tepat. Nah, ini dia yang perlu siswa lengkapi, akan diisi, lalu mereka akan melakukan tepukan sesuai dengan jumlah kosakatanya. Demikian penjelasan saya untuk materi kegiatan 8. Jika ada hal yang masih kurang dipahami, silahkan ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman relawan. Seperti yang sudah disaksikan di video-video sebelumnya, bahwa saya sudah menuntaskan menjelaskan secara rinci kegiatan 1 sampai dengan kegiatan 8.
Nah, di video kali ini saya akan melanjutkan materi kegiatan 9, yaitu membentuk suku kata, masih di level pemula dan huruf. Nah, deskripsi dari kegiatan 9 ini adalah formatnya dilakukan secara individu, kelompok, dan juga klasikal. Lalu ada 3 tujuan pembelajarannya. Yang pertama, mengenal kata dengan 2 suku kata, lalu membantu transisi siswa dari membaca huruf ke suku kata, kemudian kata, dan yang terakhir yaitu melatih keterampilan menulis kata benda 2 suku kata berdasarkan huruf yang disediakan. Adapun alat atau bahan yang diperlukan, yang pertama adalah gambar buku dan gelas. Bisa diambil di internet, kemudian di print, atau teman-teman relawan bisa menggambar sendiri. Alat atau bahan yang kedua yaitu LKS membentuk kata dari suku kata, dan yang terakhir yaitu pensil. Kita langsung saja ke langkah-langkah kegiatan ini ya. Yang pertama adalah siswa ditunjukkan beberapa gambar benda yang namanya tersusun dari suku kata terbuka dan tertutup. Contoh suku kata yang terbuka buku, yang tertutup gelas ya. Nah, seperti apa penjelasan suku kata terbuka atau tertutup ini nanti akan saya jabarkan setelah langkah-langkah ini. Lalu siswa diminta bertepuk sesuai jumlah suku kata yang menyusun kata buku dan gelas. Guru menambahkan beberapa kata sejenis untuk permainan tepuk suku kata. Lalu siswa dipandu untuk menemukan bahwa kata buku itu terbentuk dengan menggabungkan 2 suku kata, yaitu suku kata bu dan suku kata ku. Sama juga seperti gelas, terbentuk dari suku kata ge dan las. Lalu yang berikutnya, siswa mengerjakan LKS membentuk kata dari suku kata secara individu dengan menerima penjelasan terlebih dahulu tentunya dari teman-teman relawan atau gurunya. Lalu, siswa diarahkan untuk menemukan seseorang untuk saling memeriksa jawaban. Nah, saat ini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa itu suku kata terbuka dan apa itu suku kata tertutup. Namun sebelumnya, mari kita lihat sama-sama apa sih yang dimaksud dengan suku kata. Suku kata adalah satu ujaran terkecil dari sebuah kata, sedangkan suku kata terbuka adalah suku kata yang diakhiri oleh huruf vokal. Lalu suku kata tertutup, suku kata yang diakhiri oleh huruf konsonan. Nah, kita lanjutkan lagi langkah-langkah kegiatannya. Langkah yang ke-6 adalah jawaban dibahas secara klasikal dengan singkat. Lalu siswa dibagi ke dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok mendapatkan 1 set kartu suku kata. Tiap siswa belajar merangkai kata dari suku kata yang disediakan dan menuliskan kata yang berhasil dibuat pada buku catatan. Selama kegiatan, guru berkeliling membantu siswa. Dan yang ke-9, sebelum kembali ke kelas masing-masing, jika ini dalam kelas atau di sekolah, siswa dipersilahkan menyebutkan atau menunjukkan kata-kata baru yang mereka hasilkan. Nah, sebagai catatan, kegiatan ini bisa dilakukan di luar kelas, misalnya saat mereka bermain ya. Ini dia contoh LKS-nya, ada nama, lagi-lagi ada emoticon, dan petunjuk. Pilihlah suku kata pada kotak sebelah kanan agar membentuk kata sesuai gambar, lalu tulislah nama benda sesuai gambar. Di sini ada gambar topi, di situ dibuatkan 2 kotak menandakan bahwa ada 2 suku kata. Siswanya yang akan memilih. Di sini sudah tertera to, lalu di tulisan yang panjang sudah disediakan pi, tinggal siswa menyambungnya dengan memilih kata yang ada dalam kotak yang tersedia di sebelah kanan. Lalu ada baju, tikar, karpet ya. Ini dia kartu suku katanya, ada mobil, buku, pensil, bintang, kipas, meja. Kartu suku kata yang berikutnya seperti ini. Ada satu lagi seperti ini. Teman-teman relawan bisa menemukan lebih banyak lagi suku kata tergantung bagaimana kemampuan siswanya.
Ini ada satu lagi ya. Demikian penjelasan saya tentang materi di kegiatan 9. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman relawan, kembali kita akan melanjutkan materi untuk kegiatan di level pemula dan huruf, yaitu kegiatan ke-10, membaca en dan eng. Adapun deskripsi dari kegiatan 10 ini, yang pertama formatnya adalah kelompok dan individu. Dengan tujuan pembelajarannya, siswa diharapkan dapat mengenal bunyi en dan eng serta menghubungkannya dengan suku kata dan kata yang mengandung bunyi dan lambang huruf-huruf tersebut. Adapun alat atau bahan yang diperlukan, yang pertama adalah lembar kerja awalan atau akhiran huruf en dan eng, dan alat atau bahan yang kedua yaitu pensil. Adapun langkah-langkah di kegiatan ke-10 ini adalah yang pertama, guru memperkenalkan siswa dengan bunyi dan lambang en dan eng. Lalu siswa diminta menyebutkan kata-kata yang mengandung bunyi en, di mana guru menuliskan satu atau dua kata di papan. Dan yang berikutnya adalah siswa diminta menyebutkan kata-kata yang mengandung bunyi eng di awal, tengah, dan akhir. Guru menuliskan setidaknya masing-masing satu contoh dari ketiga jenis penggunaan bunyi eng dalam kata. Langkah yang keempat, siswa diminta bekerja berpasangan lalu diberikan LKS pembelajaran eng dan juga en. Akan tetapi guru terlebih dahulu menjelaskan cara pengerjaan LKS-nya. Langkah yang berikutnya adalah meski berpasangan, tiap siswa mengerjakan 2 lembar kerja di mana mereka diminta yang pertama melengkapi kata rumpang dengan suku kata yang mengandung bunyi dan lambang en, lalu menuliskan kata utuhnya. Yang kedua, menuliskan kata-kata yang mengandung bunyi dan lambang eng di awal, di tengah, dan akhir sesuai gambar. Lalu langkah yang keenam, siswa saling memeriksa pekerjaan dengan pasangan mereka dan saling memberikan komentar. Langkah yang berikutnya adalah hasil kerja siswa dibahas secara klasikal. Dan yang terakhir adalah siswa melingkari emoticon di lembar kerja mereka. Seperti apa LKS-nya? Ini dia tampilannya, ada nama, emoticon, lalu petunjuk, ada gambarnya, ada gambar orang bernyanyi dengan suku kata di situ dipecah menjadi 2, nya dengan nyi. Lalu untuk contoh eng yaitu angsa. Lalu di sini bisa diisi ada nyiur, ada penyu, monyet, nyonya, singa, bunga, terong, banteng, burung, dan daging. Yang ini yang kedua, bunga, singa, langit, wangi, tangan, angin, dingin, ngantuk, ungu, pelangi, ya. Nah, itu dia tadi penjelasan yang sangat singkat untuk kegiatan yang ke-10. Semoga dapat diserap dengan baik apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman relawan, tak terasa kita sudah hampir berada di penghujung kegiatan di level pemula dan huruf. Dalam kesempatan ini saya akan kembali menjelaskan tentang kegiatan ke-11, yaitu membaca kata familiar 1 di level tentunya pemula dan huruf. Adapun deskripsi dari kegiatan ke-11 ini, yang pertama adalah formatnya berpasangan. Nah, jika hanya ada satu siswa, bisa saja gurunya berpasangan dengan siswanya, ataupun diminta bantuan teman yang di atas level ini untuk membantu siswa
yang level pemula dan huruf ini untuk menjadi pasangannya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah meningkatkan kemampuan membaca kata familiar. Alat atau bahan yang diperlukan adalah papan kata, kancing 2 warna atau bisa diganti dengan benda lain yang tersedia. Adapun langkah-langkah kegiatannya, yang pertama adalah siswa bekerja secara berpasangan, setiap pasangan mendapat 1 papan kata. Lalu permainan papan kata dilakukan sekitar 20 menit. Setiap siswa mendapat sekitar 15 kancing. Setiap siswa mendapat kancing dengan warna berbeda. Jika kancing tidak tersedia, kancing bisa diganti dengan tutup botol atau benda sejenisnya yang warnanya berbeda untuk masing-masing siswa. Lalu secara bergantian, siswa membaca 1 kata. Apabila dapat membaca dengan benar, siswa meletakkan kancing di atas kata tersebut. Lalu, siswa dengan kancing terbanyak di papan kata adalah pemenangnya. Setelah 20 menit, siswa menulis beberapa kata yang telah mereka mampu baca dengan baik ke dalam buku catatan mereka. Lalu yang terakhir yaitu siswa dan guru merefleksikan kata-kata apa saja yang mudah dan menantang untuk dibaca. Siswa melingkari emoticon yang mewakili perasaan mereka. Lalu kegiatan ini pun berakhir. Nah, seperti apa LKS-nya atau papan katanya? Ini dia. Tutup katanya ada tampilan kata-kata yang familiar bagi anak-anak untuk mereka kenali. Demikian penjelasan saya untuk kegiatan ke-11 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman relawan yang insya Allah dirahmati Allah, kegiatan dalam video kali ini adalah kegiatan terakhir di level pemula dan huruf, yaitu kegiatan 12 atau kegiatan ke-12, yaitu membaca kata familiar kedua. Adapun deskripsi dari kegiatan ke-12 ini, yang pertama adalah pasangan atau kelompok. Jika nantinya di lapangan hanya ada 1 siswa di level pemula dan huruf ini, mungkin bisa diminta bantuan teman-temannya yang levelnya di atas level pemula dan huruf ini untuk membantu siswa di level ini. Lalu tujuan pembelajarannya adalah meningkatkan kemampuan membaca kata familiar. Alat dan bahannya adalah kartu kata atau kata familiar. Kita langsung ke langkah-langkah kegiatannya. Yang pertama adalah guru menjelaskan tujuan pembelajaran, lalu siswa dibagi ke dalam kelompok kecil. Setiap kelompok diberikan 10 kartu kata, lalu kartu diletakkan di tengah meja dengan posisi terbalik. Secara bergiliran, siswa mengambil 1 kata dan membacanya dalam hati. Siswa lain tidak boleh melihat kata pada kartu. Lalu pemegang kartu menyampaikan bunyi huruf pertama dan anggota kelompok secara bergiliran menebak kata. Langkah yang berikutnya adalah siswa yang dapat menebak kata dapat menyimpan kartu tersebut. Apabila tidak ada seorang pun anggota yang dapat menebak kata dengan benar, pemegang kata dapat menyimpan kartu tersebut. Lalu anggota lain mendapat giliran yang sama, dan anggota yang mendapat kartu paling banyak adalah pemenangnya. Jika masih ada waktu yang tersisa, siswa dapat berlatih menuliskan kata-kata baru yang mereka kenal dari permainan di buku catatan masing-masing. Setelah permainan selesai, salah satu paket kartu kata dapat dipajang di kelas untuk membantu siswa mengingat kata-kata tersebut. Seperti apa kartu katanya? Ini dia yang tertera di layar. Nah, kartu kata ini bisa dikembangkan sendiri oleh teman-teman relawan sesuai kebutuhan dan kemampuan siswa ya. Demikian penjelasan yang sangat-sangat singkat tentang kegiatan akhir, yaitu kegiatan 12 di level pemula dan huruf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.